Halo sahabat Dwi, dimanapun kalian berada apa kabarnya? Semoga tetap sehat selalu, dan tak kurang satu apapun dalam hidup kalian. Di video kali ini, Bang Dwi bakal menyuguhkan satu alur cerita film bergenre aksi dan petualangan. Film ini menceritakan tentang ambisi besar seorang peneliti, demi menemukan keberadaan makam penyihir hitam asal Jepang bernama Himiko, yang terkubur selama ribuan tahun lalu di sebuah pulau terpencil, di tengah laut paling berbahaya di dunia. Ia pun rela meninggalkan seluruh kekayaannya demi penelitian itu, termasuk meninggalkan putri tercintanya. Dan inilah kisahkan berfokus kepada seorang petinju amatir wanita bernama Lara Croft. Selain rutin berlatih dan sesekali bertanding di atas ring, ia juga bekerja sebagai kurir sepeda, untuk menutupi kebutuhan sehari-harinya. Selepas melakukan rutinitas harian yang cukup melelahkan, tiba-tiba ia teringat dengan sosok ayah yang sudah lama menghilang dari kehidupannya, setelah ayahnya memutuskan untuk pergi ke suatu tempat yang begitu jauh, demi melakukan sebuah penelitian, yang tidak pernah dilakukan orang lain sebelumnya. Lara adalah seorang anak tunggal dari keluarga kaya raya, namun ia lebih memilih kehidupan yang sederhana. Karena ia sadar, kalau kekayaan yang ada saat ini, bukanlah hasil kerja kerasnya sendiri, melainkan harta orang tuanya. Di saat para petinggi perusahaan mendesak Lara untuk menjadi ahli waris dari seluruh aset kekayaan milik ayahnya, tiba-tiba ia mendapat petunjuk misterius dari sebuah puzzle kuno milik ayahnya tersebut. Ia pun bergegas pergi menuju kediaman lamanya. Dan benar saja, Lara pun berhasil menemukan ruang rahasia yang biasa dipakai oleh ayahnya, untuk menyimpan semua data-data penting hasil dari penelitiannya selama ini. Setelah sebentar mengamati beberapa barang peninggalan ayahnya, tiba-tiba perhatian Lara terfokus kepada sebuah video recorder yang seolah menyimpan sebuah pesan untuknya. Dalam video itu, si ayah sedikit menjelaskan alasannya kenapa ia selalu pergi mengunjungi tempat-tempat sakral di seluruh dunia, tiada lain, hanya untuk mempelajari tentang dunia gaib, dengan harapan, supaya ia bisa memanggil arwah mendiang istrinya, atau ibu dari Lara yang sudah lama meninggal, untuk sekedar mengobati rasa kangen kepada almarhumah istrinya. Setelah mengetahui hal itu, Lara dengan rasa penasarannya, mencoba untuk mempelajari seluruh catatan penelitian terakhir ayahnya, tentang keberadaan makam seorang penyihir Jepang yang bernama Himiko, yang terkubur di bawah pulau terpencil, di tengah laut paling berbahaya di dunia. Ia pun seolah merasa yakin kalau saat ini ayahnya masih hidup, dan masih berada di tempat itu. Dengan bermodal sedikit petunjuk dan rasa kangen terhadap ayahnya, Lara pun membulatkan tekadnya untuk pergi mencari keberadaan pulau itu, meski ia sadar, kalau perjalanannya itu, sangatlah beresiko besar dan berbahaya. Singkat waktu, Lara pun tiba di suatu dermaga di negara Hong Kong, untuk mencari seseorang yang bisa membantu dalam perjalanannya. Tapi tiba-tiba, alih-alih mendapat bantuan, Lara pun malah dihadapkan dengan beberapa orang yang mencoba membawa kabur tas miliknya. Ia pun harus bersusah payah mengejar para berandalan itu, sebelum akhirnya, bisa ia kalahkan dengan skill bertarung yang ia miliki. Para berandalan itu tiba-tiba kabur setelah melihat seorang pria menodongkan senjata ke arah mereka, dan si pria itu ternyata adalah seseorang yang sedang Lara cari, dan sesuai dengan petunjuk yang ia ketahui,
yang bernama Lauren. Congratulations, you found me. Now get lost. Calm down and just... Rupanya Lauren sendiri tengah dalam kondisi mabuk keong, dan Lara pun mau tidak mau harus menyadarkannya, sebelum memberitahu maksud dan tujuan ia mencari Lauren. I think I know where they went. I'm gonna go there and find out what happened to them. Betapa kagetnya si Lauren, tatkala ia mendengar tempat yang akan menjadi tujuan Lara, dan ia pun sedikit menegaskan, kalau butuh keajaiban untuk bisa sampai di tempat tersebut. It's not an adventure. I'm a busy guy. I got stuff to do. Pada awalnya, Lauren sempat menolak untuk mengantarkan Lara ke tempat tersebut, karena mengingat bahaya yang akan mereka hadapi. Tapi setelah Lara menawarkan uang yang tidak sedikit sebagai imbalannya, akhirnya mereka pun sepakat, dan kapal pun siap untuk berlayar. The ancient Nihongi chronicles state that within the tomb... Pada mulanya, perjalanan mereka pun nampak baik-baik saja, debur ombak yang stabil, dan hembusan angin malam yang seolah menyambut kedatangan mereka. Enjoy while you can. Good night, Buran. Namun setelah mereka memasuki perairan perbatasan antara Hong Kong dan California, suasana pun berubah mencekam. Badai yang begitu dahsyat, tiba-tiba datang menghantam perahu yang mereka tumpangi, sehingga membuat Lauren sedikit kewalahan mengendalikan kapalnya. Di balik kabut tipis yang menghalangi pandangan, tiba-tiba Lauren melihat penampakan terumbu karang yang begitu besar, sehingga membuat ia dan Lara harus terjun ke lautan untuk menyelamatkan diri. Setelah beberapa saat terombang-ambing di lautan, Lara akhirnya terdampar di bibir pantai di suatu pulau terpencil, yang terlihat menyeramkan. Ia pun kaget, tatkala tiba-tiba muncul segerombolan orang-orang di balik kegelapan, seolah tengah berjalan ke arah dirinya. Keesokan paginya, Lara pun terbangun di sebuah kamp penelitian bersama seorang pria bernama Vogel. Vogel sedikit mengagumi keberanian Lara, yang masih bisa selamat dalam insiden mengerikan di malam itu, dan ia pun bertanya, perihal maksud dan tujuan Lara datang ke pulau terlarang ini. Setelah memberikan sedikit jamuan kepada Lara, Vogel pun sedikit bercerita tentang pekerjaan yang tengah mereka lakukan di pulau ini selama 7 tahun kebelakang, yang mana hal itu adalah kerjasama mereka dengan organisasi gelap yang bernama Trinity. Sebuah organisasi yang mengincar sebuah jasad milik penyihir hitam bernama Himiko, yang sudah berabad-abad menunggu untuk dibebaskan dari segel kematian, dan organisasi itu pun bermaksud untuk menjadikannya alat kejahatan dengan kekuatan yang dimilikinya. Rupanya Vogel dan para tentara bayarannya memanfaatkan setiap nelayan yang tidak sengaja terdampar di pulau itu, untuk mereka jadikan sebagai pekerja paksa, dan tidak terkecuali Lara. Lauren yang berhasil selamat dalam insiden itu, ternyata harus bernasib sama seperti para pekerja lainnya. Dan di saat Lara akan mulai bekerja sebagai kuli, tiba-tiba si Vogel mengisyaratkan semua orang untuk berkemas, karena berkat buku catatan yang dibawa Lara itulah, ia berhasil menemukan tempat yang selama ini ia cari, yaitu letak keberadaan pasti dari kuburan si penyihir. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, akhirnya mereka pun berhenti di sebuah tebing bebatuan, sesuai petunjuk yang tertera di buku catatan. Para pekerja pun bergegas mempersiapkan peralatan yang mereka butuhkan. Namun di saat Lauren hendak menolong salah satu pekerja yang sudah mulai sakit-sakitan akibat kelelahan, tiba-tiba si Vogel datang dan tanpa ampun langsung menghabisi orang itu, karena sudah dianggap beban. Setelah melihat kejadian itu, Lauren pun beranggapan kalau tindakan si Vogel dan anak buahnya sudah kelewatan, sehingga ia memutuskan untuk mencoba melawan, dan menyuruh Lara untuk secepatnya pergi, untuk menyelamatkan diri.
Lauren sendiri terus mencoba melumpuhkan satu persatu para tentara bayaran itu, dan di saat ia akan kabur menyusul Lara, tiba-tiba ia pun berhasil dilumpuhkan oleh si Vogel. Di sisi lain, langkah Lara pun terhenti ketika ia mendapati tebing yang cukup tinggi tengah menganga di hadapannya. Namun berkat keberaniannya, ia pun nekat terjun ke dalam sungai dengan arus yang cukup deras itu, untuk supaya para tentara bayaran itu berhenti mengejarnya. It's in the river. Want us to follow? No. Dalam kondisi kedua tangan yang masih terikat, Lara terus mencoba menggapai apapun supaya bisa selamat dari terjangan air sungai yang begitu deras. Sayup-sayup penglihatannya, ia melihat kalau ternyata dirinya tengah mengarah ke sebuah air terjun yang begitu tinggi. Beruntung ternyata ia masih tersangkut di sebuah bangkai pesawat. Tapi ia pun tidak punya banyak waktu untuk santai, karena mengingat kondisi bangkai pesawat yang sudah rapuh dan bisa ambruk kapan saja. Lara yang kala itu merasa kalau dirinya sudah dalam kondisi aman, ia pun sejenak beristirahat dan mencoba melepaskan tali yang terikat di tangannya. Tapi tiba-tiba, pesawat itu pun tiba-tiba ambruk, dengan Lara yang masih berada di dalamnya, dan ketika pesawat itu akan benar-benar jatuh ke dasar air terjun, untungnya Lara berhasil menemukan parasut terlebih dahulu. Meski terlihat kewalahan dalam mengendalikan parasut yang sudah robek, ia pun berhasil mendarat dengan selamat. Singkat waktu, malam pun tiba. Lara yang kala itu tengah tertidur, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekatinya. Ia pun memberanikan diri untuk mencari sumber suara itu, dan yang terjadi. Ternyata keberadaannya sudah diketahui oleh salah satu anak buah si Vogel. Dengan skill fight yang dimilikinya, Lara akhirnya bisa mengalahkan tentara bayaran itu dengan sangat mudah. Setelah selesai dengan si pembunuh bayaran, tanpa sengaja ia pun melihat sesosok pria tengah memandanginya. Pria misterius itu pun tiba-tiba kabur, tatkala Lara hendak menghampirinya. Lara sendiri terus mengikuti pria itu kemanapun, karena seolah ia merasa sangat mengenal dekat dengan pria itu. Dengan rasa penasaran yang mendalam, dan keterikatan hati yang begitu kuat, ia pun berusaha keras memanjat tebing, mengejar pria itu yang masuk ke dalam sebuah gua. Dan tatkala ia sampai di pintu gua itulah, akhirnya rasa penasarannya terjawab, kalau pria misterius itu adalah ayahnya yang sempat dinyatakan meninggal. Pada awalnya, si ayah terlihat tak begitu memperdulikan keberadaan anaknya, dan menganggap seolah itu hanyalah bayangan yang selalu menghantuinya selama 7 tahun kebelakang. Namun di saat Lara melakukan kebiasaan sang ayah yang selalu ia lakukan terhadapnya, si ayah pun seketika tersadar, kalau wanita yang berada di sampingnya itu adalah anak kecil yang sempat ia tinggalkan, dan kini sudah tumbuh dewasa. Sprout. What the blazes are you doing here? Dan seperti biasa, momen haru pun tidak bisa saya skip. Si ayah yang melihat kondisi anaknya sedang terluka, ia pun segera mengobatinya dengan peralatan seadanya, dan mereka menghabiskan malam itu dengan penuh sukacita. Keesokan paginya Vogel dan anak buahnya pun tengah berbahagia, karena mereka berhasil menemukan keberadaan makam yang selama ini mereka cari, dan ia pun segera menghubungi seseorang dari organisasi Trinity, untuk segera mengirim tim penjemputan mereka. I found it. Di lain sisi, nampak si ayah yang tengah menjelaskan perihal ia tidak bisa kembali dari pulau itu kepada anaknya Lara, karena si ayah beralasan,
kalau ia selalu mendapat bisikan gaib dari arwah si penyihir, yang bernama Himiko. Ia pun selalu diminta untuk menghentikan langkah dari organisasi Trinity, yang hendak memanfaatkan kekuatannya untuk rencana kejahatan. Namun di saat Lara menjelaskan, kalau petunjuk yang sempat ditinggalkan ayahnya, ternyata sudah jatuh di tangan si bogel, si ayah pun nampak begitu murka, dan ia pun akan secepatnya menghentikan mereka. Himiko's curse will be unleashed on the world. Setelah anak dan ayah itu saling berdebat, Lara yang merasa bersalah pun berniat akan mencoba menghentikan si bogel, dengan bermodal tekad dan beberapa anak panah. Lauren yang masih hidup, tatkala ia melihat Lara tiba-tiba muncul di dekatnya, ia pun seolah mengerti tentang apa yang sedang direncanakannya. Sebelum benar-benar menghentikan si bogel, Lara menyuruh Lau untuk membebaskan para pekerja terlebih dahulu. Namun cobaan lain pun datang, tatkala aksi mereka diketahui oleh beberapa anak buah si bogel, sehingga membuat Lara dan Lau harus bahu-membahu menyelamatkan diri mereka masing-masing, dan juga para pekerja. Lara yang tengah sibuk berburu babi hutan, tiba-tiba ia dikagetkan dengan keberadaan si ayah, yang sudah sampai di tempat pintu masuk makam si penyihir. Si bogel yang tiba-tiba muncul, ia pun lantas memaksa si ayah untuk membuka pintu makam itu, karena hanya si ayahlah orang satu-satunya yang dapat memecahkan kode rahasia dari pintu makam tersebut. Namun si ayah sendiri tetap pada pendiriannya, ia pun lebih memilih meninggoy daripada harus membantu si bogel, sehingga hal itu membuat si bogel murka dan hampir benar-benar melenyapkan si ayah. Tapi tiba-tiba, Lara yang kala itu datang untuk menyelamatkan si ayah, ia pun tidak bisa berbuat banyak, tatkala si bogel mengancam akan membunuh si ayah terlebih dulu, dan Lara yang tak punya pilihan lain pun terpaksa harus membantu si bogel untuk membuka pintu makam itu, dengan pengetahuan yang sempat ia pelajari bersama si ayah. Dengan kecerdasan yang diwariskan dari sang ayah, tak sulit baginya untuk memecahkan beberapa kode dari pintu tersebut. Mereka pun satu persatu masuk menuruni gua itu. Terlihat pemandangan yang begitu menyeramkan, dan aura mistis yang begitu kental, seolah menyambut kedatangan mereka semua dengan penuh amarah. Still breathing. Di saat mereka tengah berjalan sembari mengamati area sekitar, tiba-tiba hal tak terduga pun terjadi. Mereka semua pun kaget, tatkala sebuah duri ikan asin tiba-tiba muncul, dan menewaskan salah satu dari mereka. Setelah kejadian itu, mereka pun harus kembali menghadapi situasi sulit, tatkala salah satu anak buah si bogel secara tak sengaja menginjak ranjau darat, sehingga menyebabkan seluruh lantai itu tiba-tiba berjatuhan, dan hampir menewaskan mereka semua. Dengan kecerdasan dan keberaniannya, Lara pun dengan cepat mengetahui sebuah petunjuk, yang mengharuskan mereka untuk memecahkan sebuah kode rahasia, untuk membuka pintu menuju ke ruangan lain, yang lebih aman. Di tengah situasi lantai yang semakin sempit, Lara dan yang lain pun berjibaku mencoba dan mencari beberapa kunci yang tersedia di ruangan itu. Meski sempat mengalami beberapa kali kegagalan dalam usahanya, tiba-tiba di detik-detik terakhir nasib mereka, Lara akhirnya berhasil memecahkan kode itu, dan mereka semua pun akhirnya selamat. Scene beralih ke Lauren yang sudah berada jauh dari pelariannya, ia pun mulai khawatir dengan kondisi Lara yang tak kunjung datang menyusul mereka, sehingga Lauren memutuskan untuk kembali ke tempat semula. Di sisi lain, Vogel dan semua orang di sana ternyata sudah berhasil menemukan sebuah peti, yang kemungkinan berisikan jasad seseorang, yang mereka cari selama ini. Si Vogel pun lantas menyuruh anak buahnya, untuk segera membuka peti tersebut. Dan pada momen ini, kita akan sama-sama melihat sosok dari Himiko, yang mana jasadnya menjadi buruan para peneliti di seluruh dunia.
Jasad itu pun tiba-tiba melepuh dengan sendirinya, dan tatkala si Bogel hendak membawanya menggunakan kantong kresek Indomaret, Lara tiba-tiba menghentikan mereka, dan mencoba memberitahu semua orang di sana, kalau ada sesuatu hal yang tidak beres terhadap Himiko. Something doesn't add up. It looks like she was taking herself here. Setelah melihat dan sedikit menganalisa beberapa lukisan yang terpampang di dinding makam, Lara pun menyimpulkan, kalau Himiko bukanlah seorang penyihir seperti yang tertulis dalam legenda, melainkan ia adalah sebuah wadah dari suatu penyakit misterius, yang bisa menular terhadap orang lain dengan cepat. Dengan kondisinya itu, ia pun sengaja pergi ke pulau itu untuk mengorbankan dirinya sendiri, dan minta dimakamkan di tempat seperti itu, supaya tidak ada lagi orang yang terpapar virus yang ada di dalam tubuhnya. Namun si Bogel yang mendengar itu pun seolah tidak mau tahu, dan yang terjadi. Smoke and mirrors. Keberadaan virus itu pun ternyata benar-benar ada, hal itu terbukti, tatkala salah satu anak buah si Bogel yang sempat bersentuhan dengan jasad itu pun, tiba-tiba mengalami gejala aneh, dan membuat dirinya seakan berubah menjadi zombie, sebelum akhirnya harus dilenyapkan oleh si Bogel. Setelah kejadian mengerikan itu, Lara dan si ayah yang melihat si Bogel sudah mengambil sedikit bagian kecil dari jasad itu, mereka berdua pun harus bekerja sama untuk menggagalkannya. Di saat si ayah dan si Bogel tengah beradu mekanik, tiba-tiba anak buah si Bogel yang sudah terkapar akibat terkontaminasi virus itu pun hidup kembali, dan menyerang si ayah, sehingga membuat si ayah sendiri harus ikut terpapar virus mengerikan itu. Lara yang kala itu datang untuk segera mengajak ayahnya pergi dari tempat itu, ia pun kaget, tatkala ayahnya dengan tegas menolak, karena kondisinya yang sudah tak mungkin terselamatkan, akibat virus yang sudah menjalar di seluruh tubuhnya. Mengetahui hal itu Lara pun hanya bisa pasrah, dan harus rela kehilangan ayah untuk kedua kalinya, dan ia pun pergi untuk segera menghentikan si Bogel seorang diri, dengan rasa kesedihan yang mendalam. Dengan tekad kuat, kesedihan, dan keberanian yang menjadi satu, ia pun berlari menyusuri setiap lorong dalam gua itu, dan tatkala melihat si Bogel sudah berada dekat dengannya, tiba-tiba setelah selesai dengan si Bogel, Lara pun harus bersusah payah untuk bisa keluar dari gua yang mulai rubuh, akibat ledakan yang dibuat si ayah untuk mengubur semua kekacauan yang ditimbulkan, termasuk untuk mengubur dirinya sendiri. Dan Lara pun berhasil selamat berkat bantuan Lauren, yang sudah berada tepat di tempat itu. Bertepatan dengan itu, sebuah kapal jemputan si Bogel pun datang, dan Lara pun berencana untuk membajak kapal itu, untuk supaya mereka semua bisa segera pergi dari pulau itu. Taking us home, yeah? Beberapa hari setelah semua kejadian di pulau itu, Lara pun sudah terlihat berada di kantor sang ayah, untuk melanjutkan semua tugas dan pekerjaan mendiang ayahnya, termasuk menjadi ahli waris tunggal dari seluruh kekayaan keluarga Croft. Dan tatkala ia sedang membereskan seluruh data penelitian di ruang rahasia, tanpa sengaja ia pun menemukan sebuah berkas misi rahasia yang belum terpecahkan, sehingga membuat Lara sangat antusias untuk memulai petualangan barunya. What you got there is a HK USB 9mm extended mag. I'll take 2. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir, dan jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini. Terima kasih.